Bab 1388. Kau merindukanku. Kedua ayah dan anak Slanka itu berdiri diam di pintu, menunggu pemberitahuan dari meja depan. Mereka belum pernah memiliki pengalaman seperti itu. Patriark dari keluarga Slanka yang bermartabat, dan calon patriark, tidak disambut oleh orang lain dan dihibur dengan standar tertinggi. Bahkan, masih harus berdiri di depan pintu menunggu pemberitahuan. Waktu berlalu, dan belum ada hasil. Kit sedikit tidak bisa menahan diri. Berapa lama saya harus menunggu? Dia sedikit mengernyit, jelas tidak senang. Hal semacam ini tidak pernah terdengar. Dalam kapasitasnya, dia harus dihentikan di depan pintu. Hal semacam ini tidak pernah terjadi. Jangan katakan apapun tentang keluarga Syam, bahkan jika itu adalah politikus dari luar negeri. Siapa yang akan bersikap kasar pada konsorsium besar seperti keluarga Slanka? Sabar. Amel terlihat sangat tenang, seolah dia sudah terbiasa sejak lama. Terakhir kali dia datang, dia menunggu hampir setengah jam. Tidak, aku ingin langsung naik. Kit tidak tahan, dia langsung membuka pintu. Saat dia akan naik, dalam sekejap, hah. Lebih dari selusin bayangan muncul dari satu sisi, masing-masing dengan mata tajam dan niat membunuh. Kit tiba-tiba kaget. Hentikan. Orang di meja depan berkata, meletakkan telepon dan berkata, Tuan Jinggo membiarkan mereka naik. Dengan teriakan itu, lebih dari selusin sosok itu menghilang lagi. Detak jantung Kit berdetak sangat kencang, dan dia yakin jika tidak ada yang menghentikannya, dia mungkin akan terbaring di tanah pada saat berikutnya. Syam ini, mereka semua bilang kamu perlu bersabar. Amel mengangkat bahu. Syam sangat mementingkan keselamatan karyawan mereka dan melindungi mereka di semua tingkatan. Ini hanya tingkat pertama. Ayah, jangan gegabah. Grey Z, dia bukan orang biasa dan tidak memiliki kesabaran untuk siapapun, termasuk saya. Saya khawatir, selain keluarga darah Syam, tidak akan ada lagi orang di dunia ini yang dapat meredakan kesabaran Grey Z. Kit berhenti bicara, dan dengan menurut mengikuti Amel ke lift. Dengan tingkat keamanan seperti grup Syam, keluarga Slankanya harus menghela nafas dan mengakui. Sekilas, selusin orang itu setidaknya adalah master tingkat master. Dan ada lebih dari selusin master tingkat master. Kit tidak bisa tidak mengagumi komitmen Syam untuk menyiapkan penjaga keamanan demi melindungi keselamatan karyawan perusahaan. Dia tidak tahu, hanya di sekitar cabang luar negeri Syam ini, Ken mengatur lebih dari 200 orang untuk menjaga Syam setiap saat, memberikan perlindungan yang kuat dalam waktu singkat. Lift berbunyi dan tiba. Amel dan Kit keluar. Seseorang sudah menunggu di depan pintu. Nona Amel, selamat datang. Amel mengangguk, di mana Tuan Jinggo? Jinggo telah keluar, tetapi seseorang sedang menunggumu. Amelie sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu dengan segera. Tidak apa yang harus dikatakan, segera mengikuti sekretaris dan berjalan menuju kantor Jinggo. Kit mengikutinya, sama sekali tidak seperti kepala keluarga Slanka, tapi lebih seperti pengikut. Saat pintu kantor terbuka, tercium aroma teh yang menyengat. Amel tahu itu hanya dengan menciumnya. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Kamu baru saja pulang ke rumah selama beberapa hari, tapi kamu tidak bisa tinggal di sana lagi. Amelie langsung masuk dan menatap Grey Z yang sedang duduk di sofa. Mungkinkah kamu merindukanku? Kit, yang mengikuti di belakang, melembutkan kakinya dan hampir jatuh ke tanah. Putrinya sendiri, yang selalu berani dan santai, bahkan sampai sekarang. Haruskah dia begitu terus terang?
Tanpa menunggu Kit berbicara, Amel langsung duduk di samping Grey-Z. "Duduk di sisi yang berlawanan," kata Grey-Z dengan cepat. Bab 1389. Siapa yang membuat masalah, akan dibunuh. Amel bahkan tidak duduk, dan tiba-tiba berhenti, menatap Grey-Z dengan agak sedih. Dia menghela nafas pelan, tidak mengatakan apapun, berbalik, dan duduk di seberang Grey-Z. Kit tercengang. Amel sebenarnya ditolak oleh Grey-Z. Putrinya yang menawan ditolak oleh orang lain. Dia tidak bisa mempercayainya. Kit duduk dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi Grey-Z bahkan tidak melihatnya. "Kenapa kamu kembali? Kamu belum menjawabku." Amel tampak kesal, seperti menantu perempuan kecil yang terluka. Dia hanya bercanda. Jika Grey-Z bisa mengatakan satu atau dua kalimat yang bagus, dia akan dalam suasana hati yang baik, bahkan meski Grey cuma bohong. Tapi kata-kata Grey-Z benar-benar tidak bisa diterima sama sekali. Dia bahkan tidak membiarkan dirinya duduk di samping. "Apakah banyak orang yang mencoba membunuhmu baru-baru ini?" Grey-Z terlalu malas untuk memikirkan pertanyaan yang membosankan. Ia tidak ingin terlalu terlibat, terutama wanita yang tidak pernah terpikir olehnya untuk menjalin hubungan dengannya. "Bagaimana kamu tahu?" Amel sedikit terkejut. "Apakah kamu mengaturnya?" Grey-Z memutar matanya. Jika dia mengaturnya untuk ayah dan putri Amel, bisakah mereka bertahan sampai hari ini? Sungguh meremehkan seseorang. "Kedua namamu ada dalam daftar pembunuhan organisasi pembunuh." Grey-Z mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Amel. "Hidupmu bernilai $20 juta, dan kamu." Dia menoleh dan menatap Kit, lalu tertawa, dan berhenti berbicara. Kit tiba-tiba tidak bisa menahannya. Apa artinya ini? Apakah dia terlalu tidak berharga? Harganya sangat rendah sehingga Grey-Z merasa lucu. Sehingga dia tidak tertarik untuk berbicara. "Nak, apa maksudmu?" Mata Kit membelalak dan nafasnya berhembus. Pada kejadian terakhir, dia diperas oleh Grey-Z. Dia tidak terlalu menyukai Grey-Z. Dia baru saja tiba di bawah, juga dihentikan. Setelah hidup pada usia seperti itu, Kit belum mengalami banyak hal memalukan. Di sini Grey-Z, dia telah mengalaminya beberapa kali. "Itu karena Anda tidak memiliki banyak uang, jadi saya tidak akan berbicara tentang uang." Dia pikir Grey-Z akan sedikit lebih eufemistik, tetapi Grey-Z hanya mengatakannya begitu langsung. Wajah Kit memerah. Mulutnya terbuka, dan dia menunjuk ke arah Grey-Z, sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Amel masih ingin menjadi wanita Grey-Z. Masih ingin punya bayi untuk Grey-Z. Jangan pernah pikirkan itu. Pria ini, bahkan tidak boleh memasuki gerbang keluarga Slanka. Tidak peduli seberapa baik dia, tidak peduli seberapa hebat dia. Dia mendengus dan tidak ingin berbicara dengan Grey-Z lagi. Dia takut dia akan marah pada Grey-Z. Kit menutup mulutnya, menoleh, dan bahkan tidak melihat ke arah Grey-Z. Sungguh sulit baginya untuk membayangkan bahwa pria seperti itu akan disukai oleh seorang wanita. Kalaupun seorang wanita menyukainya, tidak akan pernah ada ayah dari wanita yang menyukainya, bukan? Grey-Z bahkan mengabaikan Kit. "Orang-orang yang membunuh kami ini semuanya dari organisasi pembunuh." Amel terlihat serius. Ketika menyangkut hal-hal penting, dia tentu tidak membuat lelucon. Dia coba dibunuh satu demi satu dalam beberapa hari terakhir. Dia mengira itu adalah lawan tersembunyi di kota kasino,
Tapi sekarang sepertinya bukan mereka. Lebih mudah menggunakan organisasi pembunuh dan membelanjakan uang untuk membeli hidup, tetapi tidak semudah itu. Di keluarga Slanka Anda, pertempuran internal cukup serius. Grey Z telah menunjukkan, dan Amel mendengar semuanya sekaligus. Dia melirik Kit, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Aku tahu itu siapa. Lalu apa yang ingin kamu lakukan sehingga kamu kembali ke kasino? Tanya Amel. Kota kasino adalah basis cabang luar negeri grup Syam. Tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkan perdamaian di sini. Grey Z berkata dengan ringan. Siapa yang membuat masalah, aku akan membunuhnya.